Gini, dalam fikih rizki itu ada 3 hal yang pokok. 1, rizki itu akan diberikan. Rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar. Apapun jenisnya. Sudah jelas itu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-51. Sudah? Di ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rezekimu dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Nah, kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Jadi yang laki-laki, yang ikhwan ini, contoh ini, kita sudah siap saja untuk keluar, baru bawa map melangkah untuk menjemput rezeki Allah, ya, itu sudah ditetapkan keluar. Cuma sampainya kapan kita terima, nanti ada aturan lagi yang mengikat. Ya, sesuai dengan kadar niat nanti. Niatnya apa nih? Apakah mencari rezeki untuk kebutuhan dunia saja? Apakah mencari rezeki untuk mendapatkan ridha Allah? Ya kan? Niatnya bisa berbeda. Nah, berdasarkan niat itu, nanti Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi, berlaku hukum kedua. Ikhtiar Anda itu telah mengeluarkan rezeki dan tidak akan menguranginya. Ya, paham dulu sampai sini dulu ya. Pelan-pelan dulu. Nah, handphonenya turun dulu supaya fokusnya nyimaknya maksimal ya, supaya maksimal nyimaknya. Tenang, ini direkamnya bisa diulang nanti kalau supaya maksimal ngelihatnya. Jadi ini yang pertama dulu. Rizki sudah ditetapkan, pasti diberikan. Cara Allah memberikan, kita bergerak, itu rizki ditetapkan turun. Jelas? Nah, diterimanya oleh kita nanti kembali berdasarkan ikhtiar kita dan niat kita untuk mendapatinya. Innamal a'malu bin, ya, itu dalil hadisnya. Jelas ya? Sampai sini dulu. Yang kedua, rizki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat, pas. Tidak ada yang berkurang. Dan tidak akan tertukar. Kalau Anda yang berikhtiar, tidak mungkin datangnya ke teman Anda. Mustahil. Kalau kita yang berikhtiar, tidak mungkin kepada saingan kita, itu mustahil. Ya, akan ada persaingan dalam bisnis kadang-kadang kan? Kalau Anda yang ikhtiar, tidak mungkin ikhtiar Anda hasilnya diberikan kepada lawan bisnis Anda, itu mustahil. Pasti jatuhnya ke Anda juga. Tidak akan ke yang lain. Kecuali dalam satu bab rumah tangga. Ya, usaha ayah kadang diberikan rizkinya mengalir kepada anak, atau usaha anak akan mengalir kemudian dampaknya kepada orang tuanya. Itu sudah rumus. Ya, awas hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mudah berkehidupan ke depan, didik anak dekat dengan Allah. Ketika anak itu jadi baik, keberkahan pada anak itu akan menular kepada kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu pengen haji, nabung banyak, belum berangkat, sudah antrian panjang. Itu kan? Tapi tiba-tiba ada orang yang tetangga anaknya penghafal Quran 30 juz, dapat hadiah haji, orang tuanya ikut, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut. Tuh. Ya, jadi nanti ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menjamin usaha orang tua mengalir ke anak, usaha anak mengalir kepada kedua orang tua. Babnya keluarkan kalau ingin mudah. Nah, yang ketiga, nanti saya urutkan di papan tulis supaya memudahkan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting untuk disadari, urut dulu ya. 1, rizki telah ditetapkan untuk diberikan sepanjang kita mau berikhtiar untuk menjemputnya. 2, rizki tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Baik ya? Jelas sampai sini? Nah, ketiga, ini yang paling penting. Fokus ini dengan baik. Rizki akan ditentukan keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya, rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman. Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman. Sekarang kita praktekkan pelan-pelan.
Ya, ada rizki. Ada yang namanya rizki? Ada ya. Nah ini ya. Ini bab tentang Anda nih. Satu, pasti diberikan sesuai kadar ikhtiar. Halo. Ya. Dua, sifatnya tidak tertukar. Ya, putri boleh tertukar, ada menteri yang tertukar, tapi tidak ada rezeki yang tertukar ya. Tidak tertukar sesuai dengan niat. Rizki nggak butuh alamat ya Pak. Udah begitu dapat langsung diberikan. Karena malaikat tuh kalau sudah turunkan nggak mungkin salah alamat tuh, udah tercatat semua itu. Ya. Tiga, kadar iman menentukan keberkahan satu rizki. Keberkahan rizki. Ini, tiga ini. Ya. Nah, pelan-pelan. Ya, cara memahaminya bagaimana? Kalau ada yang bergerak, itu pasti rezeki diperintahkan ya untuk diturunkan. Tapi sekali lagi tadi, apakah itu akan langsung diterima atau nanti diakumulasikan, dikumpulkan? Yang dengan pengumpulan itu di titik tertentu Allah berikan. Jadi kalau Anda misalnya belum dapat hari ini, belum dapat hari besok, sepekan nyari nggak dapat, tiba-tiba bulan yang ketiga dapat dan gajinya begitu besar tawarannya. Bahkan belum mulai udah dikasih ya pesangon misalnya untuk uang muka banyak sekali. Nah, cara memahaminya bagaimana? Bukan berarti ketika Anda dapat di situ besar, itu akumulasi kumpulan yang telah dikumpulkan dari ikhtiar Anda sejak awal. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, kenapa ada hukum demikian? Masuk ke sini dulu nih. Ya, saya mau tanya sebentar. Bapak Ibu, yang para ayah dulu ya, laki-laki lah terutama. Kalau mencari rizki dalam konteks bekerja ya, untuk materi. Karena rizki itu nanti ada ketenangan, anak-anak, keturunan itu rizki juga. Dalam konteks mencari materi, untuk makan, untuk minum, dan sebagainya, saya tanya, untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencari ridho Allah? Udah jujur aja, nggak usah. Bahas sini dulu. Udah, wajahnya nampak kok ini. Saya tanya, untuk kebutuhan hidup atau mencari ridho Allah? Nah, ini nomor satu. Nggak mau kalah dua-duanya. Ridha Allah. Ini sekedar dunia. Pelan-pelan ya. Ketika Anda mencari rizki hanya untuk dunia, maka yang berlaku hukum dunia. Ya. Semakin Anda bekerja keras, semakin Anda dapat. Semakin Anda kreatif, semakin mudah dapat. Ya, semakin pintar, semakin mudah dapatnya. Di sini tidak berlaku masalah iman. Karena semua sama, Allah tetapkan hukum dunia. Siapa yang bekerja keras, siapa yang mau kreatif, siapa yang punya inovasi, siapa yang makin pintar, mudah dia mendapatkan dunia. Ada ilmu menambah, dunia dapat. Man arada dunya, kata Imam Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, dengan ilmu bisa dapat. Ini. Jadi ada ilmu kreativitas, ada serius, sungguh-sungguh. Kerja yang serius, sungguh-sungguh. Itu kan? Di Tiongkok itu, kalau datang ke satu tempat, ketukin tiap pintu, nawarin barang. Ya, barang ditawarin, 1, 2, 3, 4, saking seriusnya. Orang mengerjakan apa, dia cari yang lain. Pernah dulu ada orang, bukan muslim, ke Saudi, mampir ke Jeddah, hanya untuk lihat jemaah haji itu beli apa. Setelah itu dia pulang ke Tiongkok, ke Cina, ya, musim berikutnya itu made in China.
Semua buatan Cina tuh, yang tasbih Cina, yang sajadah Cina, dan harganya jauh di atas harga-harga standar. Gitu tuh. Jadi kalau misalnya orang serius, sungguh-sungguh kreatif, inovasinya ada, bisa buat sesuatu yang orang lain nggak buat, dia bisa sukses. Hukum dunia. Gitu. Tapi semua apa yang didapatkan pun untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Ya. Nafsu ada di situ, persaingan ada di situ, ya, popularitas ada di situ. Makanya orang-orang yang kerjanya orientasi dunia itu pada umumnya, maaf ya, pada umumnya apa yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Selesai sampai sini. Nafsu itu kan nggak berhenti. Makanya perlombaannya berapa banyak? Ayo, siapa yang duluan dapat 10 triliun? Siapa yang duluan dapat 20 triliun? Dunia. Dan nggak akan berhenti. Begitu dapat, pengen nambah lagi. Dapat, pengen nambah lagi. Walaupun yang dipakai mungkin tidak sampai ke situ. Sekarang saya tanya Anda ya, mengumpulkan sesuatu yang tidak Anda gunakan, bermanfaat tidak? Ya. Ibu misalnya mengumpulkan kayu bakar banyak sampai seruangan masjid ini, Bu. Ya. Tapi yang ibu pakai sehari cuma satu. Ya, dikumpulin 1, 2, penuh, tapi yang dipakai 1. Tapi nggak pernah puas melihat pengen lagi, sampai 10 masjid kayu dikumpulkan. Yang dipakai cuma 1. Nah, kira-kira perbuatan semacam ini bermanfaat tidak? Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Kalau kayaknya minta ampun gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai. Pada diri pribadi pun bersifat masih kikir. Nah ini ya, ini yang berbahaya ini. Ya, kalau bekerjanya nggak ada masalah, serius dapat nggak ada masalah. Cuma yang dapat ini mengeluarkannya seperti apa? Kalau hanya mengumpulkan, hanya pamer, hanya untuk update, dia mau menyampaikan dengan pamernya, pakai hukum dunia, nggak bisa disalahkan dalam konteks dunia. Walaupun secara moral dalam hukum agama ini tidak dibenarkan. Jelas nggak sampai sini? Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang misalnya OKB misalnya, orang kaya baru gitu. Nah, baru kaya langsung pasang status, ada yang begitu? Ya, dapat mobil baru pasang status, ada yang begitu? Nah, ini biasanya semakin banyak dilakukan, terjebak dengan hukum dunia. Tugas kita mendoakan, bukan mencela. Oh, pasti si itu tuh, bukan ya. Jangan seperti itu. Ya, tugas kita mendoakan kembali, dan sehingga dengan doa itu mudah-mudahan sampai kepada jiwanya untuk bisa berubah. Sehingga diarahkan pada yang lebih baik. Tapi maksud saya begini, kalau ada di antara yang ngaji itu, terpedaya dengan sistem seperti ini, dia bekerja, tambah lagi, tapi penambahan itu, alhamdulillah, tidak membuat kehidupannya lebih baik dan bermanfaat, dia terjebak dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya, berlaku hukum akhir dunia. Hukum akhirnya? Fana. Dunia itu kan punya dua arti, satu cepat, yang kedua rusak. Cepat, gak terasa. Kayaknya baru kemarin kita ngaji ya, sekarang ketemu lagi. Cepat tuh. Ya, ketemu teman, kayaknya baru kemarin main sama-sama. Ternyata sekarang udah punya cucu 4 gitu. Ya? Itu dunia tuh. Itu hukum dunia, cepat. Ya, cepat. Yang kedua rusak. Semua dunia itu akan fana, rusak, sifatnya hilang, habis. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita duluan. Ini saya sering katakan, ini ada gelas nih, menampung air. Airnya habis, didiamkan saja, jangan diapa-apakan. Ini kotor, rusak sendiri. Anda punya handphone, elektronik, simpan aja, nanti rusak sendiri. Sifat semua dunia itu rusak. Ya, di sepanjang kita berada di dunia, tubuh pun nggak abadi. Yang ganteng-ganteng akan hilang dengan sendirinya gantengnya. Makanya ibu kalau cari suami ganteng nanti rugi tuh. Ya. Baik, sama, istri juga demikian, yang perempuan demikian. Semua selama di dunia, hukum berlaku. Nah, harta juga begitu. Saat dikumpulkan banyak yang dihitung ini, kalau tidak sadar dengan, nah ini poinnya. Kalau tidak sadar dengan ketentuan hidup yang benar, pasti penyesalannya di akhir. Karena semua yang dikumpulkan itu pada akhirnya akan selesai hilang. Minimal, manusia yang meninggalkan apa yang dikumpulkan dari dunia ini.
terkumpul 100 triliun. Hartanya kumpul, manusianya kan meninggal juga. Ya kan? Selesai ya? Ya, pertanyaannya, selama hidup yang kemakan berapa dari sini? Gitu. Nah, ini yang kemudian dikoreksi oleh agama, dituntun oleh Islam. Tidak salah. Kalau bisa jangan 100 triliun, nanggung 1000 triliun, 2000 triliun, 3000 triliun. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh, sampai 14.000 triliun. Kalau dihitung dengan kurs sekarang, itu sampai 14.000 triliun. Tapi ternyata apa yang dikumpulkan itu membawa keberkahan untuk dunianya, plus membawa bekal kebaikan untuk akhiratnya. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Hartanya kurang lebih sampai 14.000 triliun. Tapi bisa menggunakannya. Dunianya sejahtera, akhiratnya terjamin. Jelas di sini? Ya, nah maka yang paling menentukan itu ini satu niat. Yang kedua di sini, aspek keberkahan. Dicarinya pakai iman. Maka niatkan yang pertama, upayakan setiap pencarian itu, gunakan fungsi imannya untuk mencari ridha Allah. Maka ayatnya akan pindah ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, pakai imanmu untuk mencari kebutuhan hidupmu. Nanti aku siapkan, kata Allah, yang sesuai dengan kadar imanmu. Karena itulah kadang kelihatannya begini. Kelihatannya, mohon maaf ya Bu, Pak, nggak dapat lagi. Padahal sudah tahajud malamnya. Udah puasa, udah baca Quran, lamar nggak dapat lagi. Ini nggak dapat lagi. Bukan karena ini Anda nggak bisa dapat, bukan. Karena belum cocok dengan iman Anda. Ini belum thayyib. Belum thayyib. Belum ada baiknya. Mungkin ada bagian dari usaha itu yang kurang cocok untuk iman. Tapi ikhtiar Anda mencari, itu oleh Allah ditetapkan. Setiap dia berangkat, tuliskan. Siap turunkan, siap turunkan. Cuma kapan diturunkan? Nah, itu kadang-kadang ada latihan untuk menguatkan keimanan kita. Sampai kita melewati semua perjalanan pencarian rezeki itu, baru diturunkan. Dan hebatnya, dalam mencari ini, Allah berikan bonusnya. Ada bonus pengalaman. Pernah sakit, pernah capek, pernah naik ini, pernah naik itu, tanpa sadar, itu yang menempa dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih baik, yang ketika rezekinya diberikan seutuhnya, dia sudah bisa menggunakan rezeki ini sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Nah, yang mahal tuh ini. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kan diambil dulu, dirampas hartanya, berangkat 400 km, jalan kaki, nggak bawa apa-apa, dipakai dulu ilmunya, belajar dulu jadi penyalur, dapat upah, dapat bonus dulu, baru dipakai lagi. Tapi perjalanan itu menempa hidupnya dengan iman, sehingga jadi orang terkaya yang pernah tercatat dalam kehidupan di bumi sampai hari ini. Jadi kalau satu kali Anda melamar kemudian ditolak pekerjaan, jangan langsung simpulkan tidak diberi. Alhamdulillah ya Allah, yang telah memberikan kepadaku rizki yang baru berupa penolakan ini, untuk menguatkan iman dan mentalku untuk menjemput rizkimu yang lebih baik daripada ini. Jelas ya? Nah, ini poin-poin ini yang mahal. Nanti kalau sudah dapat ilmu ini, yang lainnya akan lebih mudah. Nah, jadi jangan disimpulkan, ya Allah, aku sudah ngaji, aku sudah tahajud, kurang apa lagi? Sampai hari ini aku belum dapat. Nah, itu sesuatu yang tidak tepat untuk keluar, tapi juga bisa dipahami karena boleh jadi belum mendapatkan pencerahan sesuai dengan bab rezekinya. Nah, pada akhirnya dikembalikan, kalau sudah dapat itu ditanya balik oleh Allah, itu mau dipakai apa?